Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman biman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa ahsanul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-'azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemampuan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini di akhir bulan Muharram 1444 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bermuajahah, bertatap muka, berta'aruf, kembali bersuah dalam rangka usaha kita dalam menolong diri kita sendiri. Baru kemudian Allah perintahkan untuk menolong orang lain. Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintah yang pertama adalah qu anfusakum, yaitu jaga, pelihara diri kalian dulu. Ya, kita pasti membutuhkan keselamatan. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan keselamatan itu dengan rahmatnya, dengan barokahnya, dengan kehendaknya. Inilah yang sedang kita usahakan, bahwa kita berlama-lama duduk di majelis, datang dari rumah kita dalam zona nyaman kita tinggalkan, datang ke tempat kita yang kita belajar maupun kita bermajelis, tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita. Dari apa? Dari adab Allah Subhanahu wa taala yang sudah bahasa kita itu apa? Sudah memanggil, ya. Sudah memanggil bahwa siapa saja akan terancam berada pada zona orang tersebut mungkin terancam dari adab Allah, hukuman Allah, sanksi Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, setiap bani Adam itu punya salah. Nah, berarti ini sebuah legitimasi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap manusia tidak akan bebas dari kesalahan dan dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, iyyaki was-saghair. Hati-hati kamu dengan dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa-dosa kecil pun membinasakan, kalau dikumpulkan akan semakin banyak dan melebar. Ya, karena itulah setiap kita, ya, selain Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada yang maksum. Ya, pasti tidak akan terbebas dari kesalahan dan dosa, di mana kalau orang melakukan kesalahan dan dosa ada ancamannya, sebagaimana orang yang melakukan kebaikan pun ada ganjarannya, ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berbagai macam ayat, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita lewat beberapa sabda beliau. Salah satunya yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Bahwasanya kubur itu merupakan rumah pertama dari tempat-tempat kembali yang akan kita huni nanti di akhirat kelak. Maka kata Nabi, beliau melanjutkan ucapannya, fa in naja minhu, apabila siapa saja yang selamat dari kubur tersebut, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Tapi kebalikannya, fa illam yanju, kalau dia tidak selamat minhu, yaitu dari kubur tersebut, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka selebihnya itu akan lebih berat, ya, lebih sulit bagi orang tersebut kalau dikuburnya saja sudah tidak selamat.
Ya, jadi yang pertama adalah dikubur. Sebagai fitnah pertama ketika dunia ini sudah kita tinggalkan. Dunia dengan gembar-gembornya, dengan kemeriahannya, dengan berbagai macam hal yang seringkali menakjubkan kita selaku manusia, pasti akan ditinggalkan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tasliyatu Ahlil Masaib, yaitu hiburan bagi orang yang dapat musibah. Ya, Tasliyatu Ahli Masaib, hiburan bagi orang yang dapat musibah. Beliau mengatakan ad-dunya, bahwasanya dunia itu ya asyaddu au a'dhamu sihran, sihir yang paling berat, sihir yang paling besar min Harut wa Marut, dari sihir yang diberikan oleh Harut wa Marut, yaitu dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala uji manusia di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan mengajarkan sihir. Ya, walaupun orang-orang dibilangin dulu kami itu fitnah, bahwa sihir yang kalian akan pelajari itu sebuah tindakan kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Ayat 102 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dua malaikat yaitu Harut wa Marut. Tujuan mereka untuk apa? Memisahkan, yufarriqani bainal mar'i wa zawjih. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ya, ini sihir yang dilakukan oleh Harut wa Marut untuk menceraikan antara pasangan suami dan istri. Tapi kalau dunia, kata Imam Ibnu Qayyim, yufarriqu atau tufarriqu baina abdi wa rabbihi, yang akan memisahkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi lebih besar mana fitnahnya? Lebih besar dunia dibandingkan fitnah yang dilakukan oleh Harut wa Marut, yang hanya memisahkan antara bainal mar'i wa zawji, antara seseorang dengan istrinya atau pasangannya. Sementara dunia lebih kejam lagi, memisahkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Karena itulah dunia yang akan kita tinggali ini, yang sedang kita tinggali akan kita tinggalkan. Yang sedang kita tinggali akan kita tinggalkan. Sehingga bagi kita wajib harus mengetahui apa yang akan terjadi setelah kita meninggal. Rasulullah SAW hanya jelaskan ketika seorang ini sudah dimatikan, hari kiamat datang, ditiupkan nufikha fis-sur, ya, ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil, ya, kemudian seluruhnya mati, ditiupkan lagi, seluruhnya bangkit. Mereka semua manusia, jin, bahkan binatang akan digiring kemana? Kepada mahsyar. Mereka dalam kondisi nyekermen, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dan dalam kondisi baju tidak pakai, dalam alias tidak ada benang sehelai pun. Kemudian matahari didekatkan, keringat mengucur, tergantung dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh setiap orang. Nah, itu yang akan dihadapi. Itulah masa depan kita semua. Saya tidak bisa menjanjikan ke antum, begitu juga sebaliknya. Tidak ada perjanjian di antara kita siapa yang bisa selamat. Ya, sehingga kewajiban kita mencari tahu bagaimana kondisi itu apabila menimpa kita. Maka kitab yang akan kita baca kedua kalinya kali ini, yaitu berjudul Ahwalul Qubur wa Ahwalu Ahliha ilan Nusyur. Ya, bagi teman-teman yang sudah ada PDF-nya silahkan dibuka, ya. Buku ini ada sekitar 13 bab. Kalau per pertemuan kita selesaikan satu bab, insyaallah 13 pertemuan. Kalau 13 minggu ya bisa kita rampungkan. Walaupun ada beberapa bab, mungkin ada beberapa sub bab yang mungkin akan kita bahas ya secara berseri. Kita akan coba baca dari halaman 81 ya, bagi teman-teman yang ada PDF-nya, karena di bab yang pertama dulu dan mukadimah sudah kita baca. Di mana saya ingatkan sedikit, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau pertemuan pertama tidak datang ya. Insyaallah kita akan bahas kitab ini setiap akhir bulan, ya, sekali dalam setiap akhir bulan, selain daripada kitab Takhwif Minan Nar yang kita pelajari setiap pekan di hari Jumatnya. Di mana di awalnya kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang barzakh, yaitu bimana al-hajib, ya, yaitu dinding yang kuat yang tidak akan mungkin dan sulit untuk ditembus. Ya, sehingga apabila orang sudah masuk ke alam barzakh, tidak akan mungkin bisa masuk ke alam dunia, sebagaimana kita di dunia tidak akan mungkin masuk ke alam barzakh sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya.
Yang sangat tidak mungkin tentu saja yang berada di alam barzakh, karena tidak akan mungkin flashback kembali ke belakang. Sementara kita yang masih sangat memungkinkan untuk masuk ke alam barzakh, karena itu memang fase selanjutnya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pada bab yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua. Di sini dituliskan oleh beliau fi kalamil qabri lil mayyiti inda nuzulihi ilaih. Yaitu fi kalamil qabri, yaitu kubur bisa berbicara kepada mayit. Kubur bisa berkata kepada si mayit inda nuzulihi ilaih, ketika si mayit ini turun kepadanya. Ya, turun dimasukkan ke dalam liang lahat, kubur akan berbicara. Ya, jangan ditanya berbicaranya kayak kita atau enggak, mulutnya bagaimana gitu ya. Tapi ini perkara yang gaib yang harus kita imani ketika Rasulullah menyampaikan demikian. Di mana di awal daripada bab ini kharaja at-Tirmidzi min hadithi Ubaidillah bin Al-Walid Al-Wusafi an Atiyah an Abi Sa'id qala, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah musalla, tempat beliau biasa salat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Beliau masuk ke dalam musalla, tempat beliau biasa salat. Fara'a unasan ka'annahum yaktashirun. Bimana ayat hakun, mereka atau beliau kemudian melihat orang-orang yang ada dalam mushola ini, mereka yaktashirun, bimana ayat hakun, ketawa ketiwi, ya ketawa-tawa, ya ngobrol sambil ketawa-tawa sebagaimana mungkin kita ya, karena yang ketawa bukan hanya di warung kopi atau lapangan, kadang-kadang yang ngomongin masalah lucu juga ada di masjid atau di mushola. Nah, Rasulullah ketika masuk ke tempat sholat, tiba-tiba melihat orang-orang pada ketawa. Faqala, amma innakum law aktsartum min dzikri hadimil ladzah. Kalian kalau misalnya ya, kalian itu memperbanyak mengingat dari hadimil ladzah, yaitu pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan kalau diperbanyak mengingat ini ya, la syaghalakum amma aral maut. Niscaya ya, bahwa apa yang saya lihat ini berupa kematian akan menyibukkan kalian. Ya, apa yang saya lihat berupa kematian ini akan menyibukkan kalian dibandingkan dengan perkara yang bikin kalian tertawa. Maka di akhirnya Rasulullah katakan fa'akthiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Maka perbanyaklah dari mengingat pemutus kematian yang disebut al-maut. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri. Karena sesungguhnya suatu hari ini tidak akan datang kepada kubur illa yatakallamu fihi, kecuali kubur itu akan berbicara kepadanya ketika seseorang sudah mendatanginya. Fayaqul, apa yang diucapkan oleh kubur? Kubur akan mengatakan ain ana baitul ghurbah. Saya itu rumah keterasingan. Ana baitul wahdah, saya rumah kesendirian. Ana baitu turab, saya itu rumah yang diliputi dengan tanah. Ana baitul dud wal hawam, yaitu saya adalah rumah cacing. Ini akan diucapkan oleh kubur. Saya rumah yang keterasingan, tempat kesendirian, tempatnya tanah dan tempatnya cacing. Fa idza dufina al-'abdu al-mu'minu, apabila seorang hamba yang mukmin dia dimakamkan, dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, qala lahu al-qabru, maka kuburan akan berbicara kepadanya. Apa yang dia ucapkan? Marhaban wa ahlan, selamat datang. Ucapan kubur kepada jenazah yang baru dimasukkan, marhaban wa ahlan. Amma in kunta la ahabbu man yamshi 'ala dhahri ilayya. Ya, adapun kamu itu orang yang paling saya cintai di antara orang yang berjalan di atas punggungku. Ya, di atas permukaan bumi maksudnya. Dia adalah orang yang paling dicintai di antara orang-orang yang berjalan di atas punggungku, yaitu di atas muka bumi. Fa idza walaituka al-yawma wasirtu ilayya. Sekarang bagian saya, giliran saya yang mendapatkan kuasa kepada engkau pada hari ini. Fasatara sani'i bika, maka engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada engkau. Qala fayatasi'u lahu madda basarihi, maka kemudian kuburan ini akan luas sepanjang mata memandang.
ya sepanjang mata memandang. Sebagaimana yang dulu di bab yang pertama sudah kita pelajari, bagaimana ketika orang sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka akan ditanya tentang 3 poin, 3 hal oleh 2 malaikat. Fayuftahu lahu babun ilal jannati, maka kemudian dibukalah pintu ya baginya menuju surga. Faida dufina al-abdu al-kafiru awil fajiru. Kebalikannya, kalau ada seorang hamba yang kafir dan fajir, yang maknanya ahlul maksiat, dimakamkan, dikuburkan, qala lahu al-qabru, maka kuburan akan bertanya, la marhaban wala ahlan, tidak ada ucapan selamat datang. Amma in kunta la abghadu man yamshi ala dhahri ilayya, kamu orang yang paling saya benci yang berjalan di atas punggung saya, alias di permukaan bumi, kamulah orang yang paling saya benci. Faida walaituka al-yawma wasirtu ilayya, saya sekarang dapat kuasa atas kamu pada hari ini, saya akan lakukan apa yang sudah dikuasakan kepada saya. Fasataro sani'i bika, kamu akan melihat apa yang akan aku kerjakan kepada engkau. Qala falyataimu alaihi hatta taltaqiya alaihi wa takhtalifa adla'uhu. Maka kemudian mulai menyempitlah itu kuburannya sampai akhirnya bertemulah tulang belulangnya remek, hancur karena apa? 2 kuburnya bertemu rapat, ya, menghancurkan tulang belulangnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabihi. Rasulullah ngomong begini sambil merekatkan ini tangannya. Nah, 2 begini. Ya kira-kira begitu menggambarkannya, masyaallah ya. Ini kuburan yang 2 kali 1, lebarnya 1, panjangnya 2. Ini jadi rapat, orang yang ada di tengahnya remek ya, masyaallah ya. Kalau antum misalnya kita punya apa tuh yang bikin apa teh gitu ya, terus satu yang suka ngenuin baut gitu ya, suka ngeraketin itu, kita akan lihat sendiri bagaimana sesuatu itu bisa jadi hancur karena apa? Alat ini, subhanallah. Nah, ini manusia, tulang belulang manusia yang Allah hancurkan disebabkan karena kekafirannya. Fa adkhalaha ba'duhum fi ba'din. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan satu dengan yang lain, maksudnya tangannya itu asabihi, sebagaimana yang tadi Nah sampaikan, kurang lebih begitu. Qala yuqayyadu lahu sab'una tinninan. Maka kemudian ya ada sekitar sab'una tinninan, 670 ya, tinninan bimana su'banan, 70 ular besar yang menggigit dia. Lau anna wahidan minha nafakha 'alal ardi ma anbatat syai'an. Kalau misalnya satu ular tadi yang 70 jumlahnya, satu ular tadi mengeluarkan bisa ya ke atas tanah muka bumi, niscaya tanah itu tidak akan bisa mengeluarkan tanaman. Ya, bisa dari satu ularnya tadi yang kemudian keluar dan masuk ke dalam tanah, tanahnya itu tidak akan bisa mengeluarkan tanaman. Ma baqiyat ad-dunya, ya. Maka di sini lanjutannya akan terus sampai yufdha bihi ilal hisab. Ini akan terus terjadi sampai hari penghisaban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah. Maka kubur ini bisa disebut raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau galian lubang-lubang dari lubang-lubang neraka. Antara 2 itu pilihannya. Kalau dia menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, alamat masa depannya baik. Tapi kalau dia ternyata menjadi hufratun min hufarin nar, maka alamat madesu, ya, masa depannya suram, ya. Wa qala hadza hadis gharib, ya, tapi di sini diperkuat dengan hadis yang lain. Baik. Berikutnya masih dari halaman yang sama. Ya, ini masih penjelasan tentang periwayatnya. Kita masuk di halaman setelahnya, berarti di halaman 83 ya. Warawa baqiyatu al-Walid an Abi Bakr an Abi Maryam an Hushaim an Haythim Ibn Malik At-Ta'i an Abdurrahman bin A'id an Abi Al-Hajjaj Asy-Syamali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-qabru lil mayyit hina yud'u fihi. Maka kubur akan berkata kepada mayit ketika dia diletakkan, dimasukkan ke dalamnya, waihaka ya bna Adam magharraka bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur akan berkata kepada mayit jenazah yang baru saja meninggal, baru saja wafat, hina yud'u fihi, ketika diletakkan ke dalam makam. Waihaka ya bna Adam, ya, celakalah engkau wahai anak Adam.
ma gharraka bi. Apa yang membuat kamu terperdaya dari saya? Ya, kenapa sesuatu yang membuat kamu terperdaya, tertipu dari saya, sehingga kamu melupakan saya, sehingga kamu bernasib seperti ini? Alam ta'lam anni baitul fitnah. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya saya adalah baitul fitnah? Rumah fitnah, baitul zulmah, rumah kegelapan, baitul wahdah, rumah kesendirian, baitul dud, yaitu rumah cacing. Ma gharraka bi. Apa yang bikin kamu tertipu? Ya, dengan aku. Iskuntu tamurru bi fida dan qala fa in kana muslihan ajaba anhu mujibal qabri. Kalau ternyata orang yang meninggal tadi, orang yang wafat tadi, orang yang muslih, orang yang suka berbuat kebaikan, ajaba anhu, dia bisa menjawab. Mujibal qabri, apa yang ditanya oleh kubur, dia akan kubur akan menjawab, ara'aita in kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Artinya yang wafat atau jenazah tadi akan menjawab, ara'aita in kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Apakah kamu enggak melihat ya bahwa saya sebagai mayit ini adalah orang yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Fayaqulu al-qabru, maka kuburan akan mengatakan, inni idan atahawwalu alaihi khadran wa ya'udu jasaduhu nuran. Maka kemudian kuburnya ini akan mengatakan, kalau begitu saya akan meluaskan ya kuburan ini menjadi menghijau dan akan kembalikan jasadmu dengan memberikan cahaya. Wa tas'udu ruhuhu ila Allah azza wa jalla, dan akan mengangkat rohmu menuju Allah azza wa jalla. Ini bedanya orang yang mukmin, orang yang beriman, ketika dia bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lanjut di halaman 85. Ya, yang lain senada ya dengan hadis-hadis tersebut. Baik, dari Mujahid, an Mujahidin anil Bara' bin Azib, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mujahid dari Bara' bin Azib, dari beliau alaihi salatu wasallam, fa dzakara al hadis bitulihi wa fihi wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a al mayyitu fi lahadihi taqulu lahu al ardu. Apabila ada mayit yang diletakkan, dimasukkan ke dalam liang lahatnya, taqulu lahu al ardu, maka tanah akan berkata kepadanya, alias kubur, makam, in kunta la habiban ilayya wa anta ala dhahri fa kaifa idza sirtu al yawma ila batni saurika ma asna'u bika fayafsahu lahu qabruhu madda basarihi. Ya, maka dia akan mengatakan, engkau itu orang yang paling saya cintai. Ya, engkau adalah orang yang paling saya cintai. Ya, bagaimana engkau berjalan di atas kuburku, maka bagaimana sekarang hari ini saya akan bertindak, yaitu di dalam perutku, maksudnya di dalam bumi, yaitu dalam makam, dalam perut. Saurika ma asna'u bika, saya akan tampakkan kepadamu apa yang akan aku kerjakan kepadamu. Ya, fayafsahu lahu qabruhu madda basarihi, fayafsahu lahu qabruhu madda basarihi, maka kemudian ya kuburnya itu akan menjadi luas sepanjang mata memandang. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, inilah salah satu di antara bentuk hal yang Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan melalui lisan-lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah dikumpulkan oleh para ulama kepada kita, masa depan yang sesungguhnya. Ya, ketika seorang dihadapkan kepada sebuah kematian yang ada di hadapannya, ya, kemudian dia ngurusin, mungkin ada tetangganya, mungkin ada keluarganya, mungkin ada kerabatnya yang meninggal dunia. Ya, kemudian banyak ibrah yang bisa dia dapatkan karena dia mentadaburi bahwa nasib saya tidak akan jauh berbeda dengan orang ini. Ya, alias kematiannya, walaupun nasibnya mungkin Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Nah, baik. Tapi berikutnya di paragraf selanjutnya, wa kharraja Ibnu Abi Dunya min tariq Daud bin Nafi' qala as'adtu ma'a Abdullah bin Ubaid bin Umair fi janazatin faqala. Maka saya mengurus ya, atau dari Abi Dunya ya, beliau mengatakan as'adtu ma'a Abdullah bin Ubaid bin Umair fi janazah. Faqala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku bahwa Rasul pernah bersabda, innal mayyita yaq'udu wa huwa yasma'u khutta masyiatihi masyi'ihi ya.
bahwasanya mayit ini dia akan duduk dan akan mendengar khutbah, yaitu langkah kaki orang-orang yang mengantarnya. Fala yukallimuhu syai'un awwalu min hufratihi fataqulu waihaka ayu bunaya Adam. Maka kemudian dia akan mengatakan pertama kali ketika sudah disambut oleh kubur dan mereka sudah meninggalkan semua, baik itu keluarganya, orang yang mengantarkannya, tetangga kerabatnya, termasuk mungkin atasan atau bawahannya, anak buahnya dan seterusnya, mereka sudah kembali. Maka kubur akan mengatakan waihaka ayu bunaya Adam, wahai anak Adam, alaisa qad hudzirtani wa hudzirta dhaiqi, ya apakah telah diberikan peringatan kepadamu tentangku, ya apakah kamu telah diberikan peringatan tentang sempitnya aku, ya wahwali wadudi, ya, dan itu adalah bagaimana cacing-cacing yang saya miliki yang di dalamnya gitu. Fama adattali, ya kenapa kamu tidak mempersiapkan untukku. Artinya ini merupakan sebuah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hendak berikan kewaspadaan kepada kita bahwa inilah yang akan terjadi dan ini sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, dimasukkan ke dalam liang lahat. Baik. Ini sama ya, tapi beda redaksinya dan beda periwayatannya. Ya, hadatsani qala ma laisa min mayyitin yamutu illa nadatsu hufratuhu allati yudfanu fiha. Di mana tidaklah seorang mayit atau jenazah dia meninggal kecuali hufratuhu, yaitu lubangnya akan menyeru kepadanya. Allati yudfanu fiha, yang dia dimakamkan di dalamnya. Anna baitu dzulma wal wahdah, saya itu adalah rumah yang kegelapan dan rumah kesendirian. Wal infirat, ya tidak ada kawan, tidak ada teman. Fa in kunta fi hayatika muti'an kuntu al-yawma 'alaika rahmah. Kalau misalnya kamu hidupnya dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka jadilah pada hari itu sebagai orang yang akan mendapatkan rahmat. Wa in kunta li rabbika 'asiyan, kalau engkau ternyata hidupnya dulu bermaksiat kepada Allah, wa ana al-yawma 'alaika niqamatan, maka saya pada hari ini akan menjadi niqamah. Beda dengan ni'mah ya. Ni'mah adalah kenikmatan, sementara niqamah adalah kesengsaraan. Ya. Ana al-baitu alladhi man dakhalani muti'an kharaja minhu masruran. Saya adalah sebuah rumah yang apabila ada orang yang datang kepadaku, masuk kepadaku, tapi orang itu dalam rangka taatan kepada Allah, hidupnya diselingi dengan ketaatan kepada Allah, kharaja minhu masruron, dia akan keluar dari kubur itu bahagia. Ya. Wa man dakhalahu 'asiyan kharaja minhu masburan. Nah, siapa yang masuk ke dalam kubur dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka akan keluar dalam kondisi dirugikan. Ya. Baik. Berikutnya di paragraf setelahnya, ya ja'alallahu lil qabri lisanan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur lisan. Ya, punya mulut, punya lisan, punya ucapan. Yantiqu bihi, dia akan berucap, akan berkata dengan lisan tersebut. Fayaqul, kemudian dia akan mengatakan, Ibnu Adam, wahai anak Adam, kaifa nasitani? Bagaimana kamu bisa melupakan saya? Amma alimta anni baitul akilah wa baitud dud wa baitul wahdah wa baitul wahsyah. Ya, apakah kamu nggak tahu ya, saya itu rumah cacing, rumah sendirian, rumah kegelapan itu ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang Allah Subhanahu wa taala izinkan ya bagi dengan kehendaknya bagi kubur akan mengucapkan ini kepada dunia sekaligus kepada mayit, sekaligus memberikan ya kecerahan kepada kita, sekaligus juga memberikan peringatan kepada kita bagaimana sesuatu yang akan terjadi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat menyeramkan, sehingga menurut kita harus waspada dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya khabarkan kepada kita. Baik. Berikutnya, Ibnu Abi Dunya bi isnadihi an Umar bin Dzar qala idza dakhala al-mayyitu hufratahu, apabila ada mayit yang masuk ke dalam lubangnya alias liang lahatnya alias kuburnya alias makamnya, nadatsu al-ardu, maka bumi akan memanggilnya. Amutiun aw asin, ini orang taat atau orang ahli maksiat. Fa in kana salihan nadaha munadin min nahiyatil qabri,
Kalau orang itu adalah orang soleh, maka akan ada orang yang menyeru dari sisi kuburnya. Udi alaihi khadra, berikan kepadanya yang hijau. Wa kuni alaihi rahmah, berikan kepadanya rahmat. Fa ni'mal abdu kana lillahi azza wa jalla wa ni'mal wadud wa ni'mal mawrud ilaika qala fataqulu al-ardu al-an hina istahaqqa al-karamah. Sekarang itu waktunya dia mendapatkan keberkahan, kemuliaan. Dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, baik. Kemudian di paragraf sebelum masuk ke bab yang ketiga, ya, paragraf terakhir, balaghana anna ar-rajula idza wada'a au idza wudi'a fi qabrihi, telah sampai kepada kami bahwasanya seseorang apabila dimasukkan ke dalam kuburnya, fa'udziba, maka kemudian dia diadab, au asabahu ba'da ma yakrih, atau akan menimpa kepadanya sebagian apa yang dia benci, mayakrah, apa yang dia benci. Nadahu jiranuhu minal mauta, maka kemudian tetangga-tetangganya sama-sama sudah meninggal akan menyeru memanggil dia, ayyuhal mukhallif fid dunya ba'da akhdanihi wa jiranihi amma kana laka fina mu'tabar amma kana laka fit taqaddumina iyyaka fiqrah amma ra'aita in kita wa amalina anna wa anta fil muhlah. Ya, jadi di sini akan ada perbincangan di antara mereka bagaimana mereka saling menyesali dengan apa yang mereka telah perbuat dan apa yang telah mereka kerjakan berupa amal-amal yang sudah mereka lakukan dahulu. Ya, ini adalah gambaran kecil yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, oleh siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab ini, bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam makam, masukkan mereka ke dalam kubur, ini merupakan awal daripada ujian. Karena tidak ada lagi, walaupun nanti di bab-bab selanjutnya akan dijelaskan, ada orang-orang khusus, ada orang-orang tertentu yang mereka bisa melakukan amal saleh di alam kuburnya, tapi bedanya mereka sudah tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala seperti kita yang mengerjakan amal saleh sekarang. Ya, nanti akan dijelaskan beberapa riwayat di mana riwayat tersebut menjelaskan orang-orang yang masih bisa melakukan apa? Zikir. Kalaupun dia sudah meninggal, karena permintaan dan doa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memekalkan amalnya walaupun dia sudah meninggal. Cuman bedanya mereka tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan kenikmatan melakukan ketaatan kepada Allah saja, tidak mendapatkan pahala sebagaimana orang yang masih hidup. Baik. Nah, nanti di bab yang ketiga, ya, di halaman selanjutnya, berarti di halaman ke-91 ya. Di sini dijelaskan tentang judulnya Fijtima'il mauta ilal mayyiti 'inda mautihi wa su'alihim iyyahu. Yaitu berkumpulnya orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal, mengerumuni si mayit ketika dia meninggal dan bertanya kepadanya. Sekarang kita semua gitu ya, masih pada hidup alhamdulillah, sehat lagi ya. Bisa makan, bisa minum ya. Kemudian keluarga kita yang ada di rumah, mereka setiap hari menengadahkan tangan meminta berdoa kepada Allah supaya umur kita panjang. Ya, supaya usia kita panjang. Bahkan sebagian orang yang mungkin masih jauh daripada pengetahuan tentang perulangan tahun setiap tahunnya, mereka membacakan selalu nyanyian panjang umurnya dan bahagia gitu kan. Artinya permintaan dari orang yang masih hidup agar keluarganya itu panjang umur. Tapi tahukah kita bahwa orang-orang yang sudah mendahului kita di kalangan orang-orang mukmin sebenarnya mereka mengharapkan kedatangan orang mukmin yang lain, baik itu keluarganya, saudaranya, temannya, siapa nih yang meninggal sekarang. Tujuannya untuk apa? Datengin, dia mau tanya ini bagaimana keluarganya, si fulan bagaimana, si fulan bagaimana. Ini salah satu makanya fijtima'il mauta ilal mayyiti 'inda mautihi wa su'alihim iyyahu. Mereka akan ngumpul, orang-orang yang sudah meninggal lolos, tapi dari apa? Fitnah kubur. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan kubur, mereka nungguin siapa di kalangan teman dan orang-orang yang mereka kenal yang meninggal dan selamat juga dari siksa kubur. Artinya selamat dari ujian dan fitnah kubur, dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mereka akan tanya kepada orang ini. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa orang yang sudah meninggal mereka tidak akan tahu apa yang dilakukan orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Ya, kita mungkin masih ada waktu sedikit. Kita baca di sini di halaman 92 ya. Ya, apa? Ya.
Kharaja An-Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri khurujir ruh, dalam penyebutan tentang khuruj atau keluarnya ruh. Wa qala fi ruhil mu'min, maka berkata dalam diri ruhnya orang mukmin, fayu'tabihi arwahul mu'minin, maka kemudian didatangkan para malaikat kepada ruhnya orang-orang mukmin. Falahum asyaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yuqaddamu alaihi fayas'alunahu ma fa'ala fulan. Nah, kemudian orang mukmin didatangi oleh malaikat setelah mereka sudah lelah, mereka sudah lolos, kemudian ruh orang-orang mukmin yang lain ini mendatangi mayit yang baru saja dikubur. Di antara ruh orang mukmin ada yang baru saja lolos dari ujian dan adab kubur atau lolos dari fitnah kubur, didatangi oleh arwah orang-orang mukmin. Walahum asyaddu farahan, mereka memiliki wajah yang berseri-seri, pada senang, pada bahagia, ya. Min ahadikum bighaibihi, ya, sama seperti orang yang baru ditinggal lama, ya, entah safar, entah pergi kemana, Tembalong misalnya, Kalimantan, lama nggak pulang, ketemu lagi, masya Allah, udah tambah gemuk misalnya, masya Allah, tambah sehat, gitu kan, seneng kan, baik. Nah, sama seperti mereka ini yang sudah meninggal lama, kemudian tidak ketemu temannya datang, kemudian sama-sama mukmin dan sama-sama lolos dari ujian kubur, senangnya bukan main. Asyaddu farhan bihi, dengan jenazah yang baru datang tadi, min ahadikum, di antara kalian. Bighaibihi yaqdimu alaih, kemudian mendatanginya, fayas'alunahu, kemudian mereka, yaitu para jenazah yang sudah mati duluan, mereka akan bertanya kepada jenazah yang baru saja wafat, ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan, wa ma fa'ala fulan, apa yang dikerjakan oleh si fulan. Fayaqulun, maka mereka akan mengatakan, da'uha, yaitu para malaikat, ya. Wa yaqulun, para malaikat akan mengatakan, da'uhu, jangan dulu, biarin dulu dia. Fa innahu kana fi ghammid dunya, dia baru saja lepas dari kesedihan dunia, dari susahnya dunia, dari kesengsaraan dunia, biarin dulu sebentar. Fa idza qala, maka kemudian orang tersebut mengatakan, ama atakum, ya, ketika ditanya bagaimana si fulan, kemudian dijawab ama atakum, apakah dia belum datangi kalian? Qalu dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah, maka kemudian mereka mengatakan berarti dia sudah dibawa ke tempat yang lain, alias tempat kembalinya bukan tempat kembali seperti orang-orang mukmin. Nah, dalam riwayat yang lain nanti akan dijelaskan ketika jenazah yang baru saja meninggal mengatakan kepada mereka, alam ya'tikum, apakah mereka itu belum mendatangi kalian? Maka mereka akan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti mereka sudah paham, kalau yang ditanya ternyata sudah meninggal dan gak ketemu sama mereka, berarti mereka menempuh jalan yang lain, bukan jalan yang ditempuh oleh para orang-orang mukmin, ya. Baik, kemudian di halaman selanjutnya, halaman 93, ya, di paragraf paling bawah. Warawa Ibnu Abi Dunya bi isnadihi an Ja'far an Sa'idin wa huwa Ibnu Jubair qala idza mata al-mayyitu istaqbalahu waladuhu kama yastaqbilu al-ghaib. Nah, apabila seorang sudah meninggal, mayit ini sudah meninggal, istaqbalahu waladuhu, maka keluarganya akan menyambutnya. Keluarga yang sudah meninggal akan menyambutnya kama yastaqbilu al-ghaib, sebagaimana orang yang sudah lama hilang, dia akan menyambut orang ini, ya, akan menyambut orang ini. Masya Allah, kalau sudah lama nggak ketemu, sudah lama hilang, maka senangnya luar biasa. Begitu juga yang dialami para mauta, orang-orang yang sudah meninggal, ya. Saya pernah ngadepin ada satu kasus, ya, di Telaga Murni, ya. Dia sudah menikah, punya anak 2, ya, punya anak 2. Nah, dulu, ya, mudah-mudahan tidak menimpa kepada kita, gitu, ya. Di era tahun itu, ya, era tahun 80-an, orang-orang mencari pertambangan atau kilang minyak mungkin sampai keluar masuk hutan, ya, nyebrang lautan, nyebrang kali, nyebrang sungai, sampai meninggalkan keluarganya, gitu, ya. Nah, ini ceritanya orang Indramayu dapat orang Kalimantan, suaminya itu kerja di pertambangan, ya. Di era tahun itu yang nggak ada telepon mungkin, ya, cuman ada surat menyurat. Kemudian ditinggallah istri dan anaknya 1, ya, tinggal anaknya 1 usia 2 tahun.
pergilah dia untuk melakukan eksekusi pertambangan atau gimana lah. Ceritanya dapat informasi bahwa suaminya ini sudah meninggal. Ya, suaminya ini sudah meninggal. Ya, karena informasinya ini dirasa terpercaya gitu ya. Maka sang istri udah bingung bagaimana caranya, orang suaminya sudah nggak ada, dia ikut mertua di Kalimantan. Pulanglah dia ke Indramayu. Ya, pulang dia ke Indramayu, ya menghidup sama anaknya, kemudian mengalir terus, akhirnya ketemu lagi jodohnya, sampai si anaknya ini punya adik-adik dari bapak yang berbeda, sampai akhirnya si anak ini menikah. Dan sekarang sudah punya anak 2. Ya, waktu itu tahun berapa ya, sebelum Covid lah. Anaknya sudah 2, yang satu waktu itu masih kelas 3, yang satu lagi masih kecil. Nah, kira-kira sudah 30 tahun lah itu terpisah. Ya, tiba-tiba si ibunya, ya si ibu dari anak ini yang sudah punya anak lagi gitu ya. Dia pernah punya nadar. Suatu saat kalau nanti saya berhasil dalam satu hal, saya akan mandi di Sungai Kapuas. Ya, di Sungai Kapuas. Maka kemudian pulanglah dia, anaknya dibawain. Ya, pulanglah dia ke sana, ke Kalimantan, ke tempat mertuanya dulu, ke Sungai Kapuas sesuai dengan nadar yang dia mau. Dia mampirlah ke rumah saudara dari suaminya itu. Ya, kemudian ditanya, "Kesini nggak sama abang?" Gitu ya, "Kesini nggak sama abang?" Nah, si abang kan sudah meninggal. Enak aja, si abang masih hidup. Wah, si abang masih hidup. Ada di Jakarta sekarang, punya anak 4. Ya, ada di Jakarta sekarang punya anak 4. Jadi ceritanya yang istrinya juga dia sudah nikah lagi punya anak, dan suaminya juga sudah nikah lagi punya anak, karena pengetahuan daripada istrinya itu suaminya sudah meninggal. Tibalah sampai akhirnya nih, kalau saya kamu nggak percaya, saya kasih teleponnya. Benar, dikasih teleponnya, nyambung. Ya, nyambung ternyata, masya Allah gitu ya. Sampai di situ saya ribut itu antara bapak dengan orang tua, padahal 30 tahun nggak ketemu. Kenapa bapaknya nggak terima? Kenapa di kartu nikahnya disebut ALM? Disebut ALM alias almarhum. Padahal saya masih hidup, seger buger. Anak-anaknya dibawa semua. Saya lagi datang ke sana, lagi ribut, lagi berantem. Ini bapak sama anak bukan kangen-kangenan, malah ribut. Intinya saling nyala-nyalain. Bapak sih, kamu sih. Bapak sih, kamu sih. Ya, jadi zaman itu tahun 80-an kata bapaknya, begitu saya pulang ternyata istrinya sama anaknya sudah nggak ada. Dapat informasi bahwa anaknya sama istrinya dibawa pulang kampung ke Indramayu, dikejar sama suaminya. Jadi bapaknya itu bukan berarti tanpa usaha, dia pengen mencari di mana keberadaan istri sama anaknya. Ditanyalah, zaman dulu TV masih ada TVRI sama RCTI. Dia punya modal foto hitam putih, udah burik lagi kata dia. Itu dibawa ke TV-TV, TVRI sama RCTI nggak ada yang diterima karena gambarnya nggak jelas. Ya udahlah, akhirnya dia merantau sampai akhirnya ada di Jakarta Utara. Ya, ketemu lagi sama jodohnya, menikah sampai punya anak perempuan 4 orang. Anaknya juga sudah ada yang kuliah. Nah, dia sendiri anaknya 1, sisanya dengan suaminya yang lain itu nggak berapa kemarin saya lupa gitu ya. Intinya ibunya itu nggak mau datang ke situ. Jadi dia itu cuma datang ke situ di hari itu, di pagi itu, dan intinya bapaknya minta supaya anaknya dinikahin ulang. Ya, karena saya nggak terima. Saya bilang, "Pak, ini udah tercatat di KUA. Kalau misalnya catat di KUA, saya nggak ngerti bagaimana prosedurnya. Apa ALM-nya dihapus sendiri? Apa harus minta sama KUA-nya? Saya nggak paham, nah, Pak. Sekarang Bapak maunya gimana?" Anak bilang begitu. "Saya maunya nikah lagi ulang, Ustaz." "Udah begini aja, Pak. Bapak kan jadi walinya, saya cuma ngajarin doang. Ya, Bapak nikahin sendiri dah, saya tulisin, nanti dibaca." Terus saya bilang ini, "Maharnya ada nggak?" Saya bilang, "Maharnya yang dulu ada nggak?" Saya bilang, "Nggak ada, udah dijual, Tat, buat modal." Cuman dulu orang hidupnya susah ya. "Ya udahlah, sekarang antum punyanya apa?" Dia rogoh kantongnya, "Ada duit 300.000, Tat." Ya udah, itu pakai buat jadi mahar gitu ya. Udah bapaknya saya tulisin, saya nikahkan dan kawinnya kamu ya si fulan binti fulan dan seterusnya dengan anak saya, neneknya gini dan seterusnya gitulah. Intinya sudah selesai, bapaknya akhirnya udah nangis-nangis kayak pengantin baru. Udah saya ucapkan, "Selamat ya pengantin baru tapi stok lama." Gitu. Ya, Masya Allah, senangnya bukan main gitu ya. Sampai ibunya udah nggak mau datang, karena kalau datang pasti ribut, pasti berantem. Ya, ini Masya Allah terjadi ya dalam kehidupan nyata. Bagaimana orang ditinggalkan, kemudian lama ketemu, ya mungkin lama-lamanya kangen-kangenan, kemudian ternyata orang yang sebelumnya dikira sudah meninggal ternyata masih hidup. Nah, saya insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang karena cukup panjang di bab yang ketiga ini, dan juga hadis-hadisnya cukup
membawa kita kepada pengetahuan-pengetahuan baru, ya, bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal ternyata ya mereka mengharapkan dan menunggu-nunggu kedatangan orang-orang yang beriman agar mereka bisa ditanya dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Sekaligus juga membuka mata kita bahwa orang yang sudah meninggal hakikatnya hanya fisiknya saja yang meninggal. Ya, fisiknya saja yang dimakamkan. Tapi ada kehidupan lain yang mungkin lebih bahagia dibandingkan kita sekarang. Kita sekarang ruwet, ribet, ya rusuh, nah, sengsara, mikirin sono, mikirin sini, hidup tak nyenyak gitu, tidur pun tak lelap gitu ya, sebab banyak pikiran. Ya, bagaimana saya mampir ke satu tempat ke tempat yang lain, kelihatan aja fisiknya kuat, fisiknya sehat, tapi ternyata hatinya banyak pikiran. Pikirannya juga susah gitu dan lain-lainnya. Ini kemudian kita bisa dapatkan dari hasil sharing mereka. Gitu ya, kita lihat orang yang kelihatannya hidupnya enak, hidupnya nyaman, tapi ternyata juga dalamnya banyak susahnya. Tapi orang yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah, selamat daripada fitnah kubur, ternyata Allah memberikan kehidupan yang lain sebagai salah satu gambaran kenikmatan yang akan dia dapatkan. Termasuk nanti akan ada penyesalan bagi siksa kubur sebagaimana orang yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan awal. Begitu juga ada nanti yang akan ditampakkan siksa maupun nikmat yang akan dia dapatkan di waktu pagi dan petang. Ya, begitu juga bab-bab yang lain yang insyaallah akan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab ini. Allahu taala a'lam. Baik, ini kalau tidak salah sudah ada terjemahannya ya. Saya lupa dari pustaka mana. Nanti mohon dicari bagi teman-teman yang bisa membaca lebih detail dari kitab ini karena tidak mungkin kita sampaikan seluruhnya. Jadi saya berharap efisiensi dari sisi waktu dan lain-lain supaya kita bisa berpindah ke kitab yang lain. Karena yang selama ini kita pelajari kajian-kajian tematik ya. Tematik itu kajian yang bagus ya, tapi hanya sekedar mengenalkan ya, mengingatkan dan mengistiqomahkan gitu ya. Menurut saya ya, kajian-kajian tematik ya bagus ya, tapi itu dan satu yang belum kenal jadi kenal, yang kedua udah kenal jadi ingat, yang keempat, yang ketiga mengistiqomahkan. Yang udah kenal dan sudah ingat supaya tetap istiqomah. Tapi bukan untuk memintarkan gitu ya. Sehingga kalau di zaman Rasulullah SAW, beliau ada kajian yang bersifat umum, seluruh para sahabat ikut serta. Ada kajian-kajian yang sifatnya adalah orang-orang yang memang dianggap memiliki kecerdasan, kemampuan dan memiliki kapasitas di bidangnya. Sehingga muncullah di situ ada rumah Dar Arqam bin Ibnu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dan juga tempat-tempat yang lain yang dikenal sebagai Ahlus Sufah, di antaranya adalah Abu Hurairah dan lain-lainnya. Ini disebut sebagai pengkaderan di masa yang akan datang, maka muncullah di fuqaha di kalangan para sahabat. Mereka orang-orang yang terkenal sebagai ahli ilmu. Ada juga mungkin hanya sekedar simpatisan, hanya sekedar orang-orang yang ikut berbantu gitu ya. Dan ini tetap gelar mereka para radhiyallahu anhum. Ya, alumni Rasulullah sudah terbukti ada sekitar 120.000 sahabat yang mereka mendapatkan gelar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti berhasilnya pendidikan dan kader yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Tapi mungkin sampai sini ada tambahan dari ikhwan. Baik. Terkait itu pengkaderan. Jadi kan biasanya kalau sebuah lembaga atau kursus itu kan tujuannya untuk pengkaderan kan. Ya. Untuk bahasanya mencetak ini. Nah, di situ bahasanya apa ya? Ada sebagian yang dia itu seakan-akan takut untuk menerapkan sebuah aturan dalam artian jangan pakai aturan terlalu saklek bahasanya. Jadi santai aja, yang penting untuk ngaji, benar mau ikut hadir udah cukup. Nggak perlu ada aturan-aturan yang lain. Kalau ngaji ya udah, yang penting datang-datang doang kayak semacam tabligh akbar aja gitu. Iya. Apakah itu dibenarkan secara begitu Ustaz? Nah. Jadi kalau pandangan anak pribadi kalau itu kayak jadi apa ya? Kalau itu mau pengen mencetak seorang dai kan harusnya bahasanya digembleng yang keras gitu kan, biar jadi. Iya. Gimana Ustaz? Baik, nah, syukurlah. Jazakallah khair. Baik. Inilah yang dilakukan oleh Rasul, ya saya sampaikan tadi. Setiap beliau sholat, momen-momen tertentu, kadang-kadang beliau ngumpul dengan para sahabat.
memberikan mau'izah ya hasanah, memberikan nasihat kepada mereka. Tapi di momen-momen tersendiri, beliau mengumpulkan beberapa dari segelintir di kalangan para sahabat yang mereka dianggap mampu ya untuk bisa meneruskan dakwah beliau. Ya, maka salah satunya contoh konkret ada dalam diri Khulafa ar-Rasyidin. Ya, Abu Bakar, ya, Umar. Umar itu diperkenalkan Islam, masuk Islam usia hampir 30 tahun, 27 tahun, 28 tahun. Ya, ketika orang misalnya mengatakan, wah usia saya sudah tua karena faktor usia saya sudah hampir 30 baru belajar mengenal A, I, U, A, mengenal babi, buba, dan seterusnya. Ya, maka Umar itu mencontohkan kepada kita belajar di usia sudah memasuki hampir kepala 3 ternyata masih bisa. Bahkan terkenal juga sebagai selain seorang panglima, komandan, dan juga orang-orang yang banyak membebaskan wilayah-wilayah teritorial yang ada di kaum non-muslim sebelumnya. Tapi Umar ibn Khattab membuktikan kepada kita bahwa kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh beliau hasil pengkaderan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ibaratnya tablik akbar atau kajian umum itu sifatnya untuk menyaring satu orang-orang yang memiliki hiras, orang-orang yang memiliki semangat, orang-orang yang memiliki kesungguhan. Setelah itu akan digait, dikader, ya direkrut gitu bahasa kitanya, walaupun ini mungkin bahasa-bahasa yang sering dikenal dengan kaum hizbi dan lain-lain, tapi istilah ini sudah menjadi istilah. Kita rekrut untuk kemudian dijadikan sebagai calon-calon duat di masa yang akan datang. Ya, yang ini yang seharusnya dilakukan. Maka di sini dia akan dicekoki, akan disampaikan dari kitab-kitab rentetan dari para ulama yang menyampaikan dari tingkat yang paling dasar, menengah sampai tingkat paling atas. Nah, nanti di situ baru akan dicetak ya para ahli-ahli di bidangnya. Kalau kita lihat mungkin kayak di tempat-tempat gitu ya, kalau kayak di Saudi mungkin kita tahu di Haramain ada majelis-majelis halaqah khusus, yang di sini ada halaqah dengan Syekh Fulan, sini ada halaqah dengan Syekh Fulan. Begitu juga di negeri Yaman, mereka tinggal milih halaqah akidah antum belajar ke sana, halaqah hadis antum belajar ke sana, halaqah tafsir antum belajar ke sana, halaqah bahasa Arab antum belajar ke sana. Itu semua dalam satu tempat. Ya, dalam satu tempat, tinggal kita milih kecenderungannya yang mana dan kita anggap bahwa kita memiliki kapasitas di bidang itu. Memang harus begitu. Ya, dia harus belajarnya secara terstruktur gitu ya. Dulu ya, pernah ketika kami ingin mengadakan takhusus bahasa Arab dulu tahun 2019 ya. Dulu di Telaga Ilmu sempat ada mau namanya bikin PPTI. Ya, pesantren ya, takhus PTTI, pesantren takhusus Telaga Ilmu. Ya, pesantren takhusus Telaga Ilmu. Waktu itu yang diplot untuk mengajar saya, Ustadz Syahrul Fatwa Fidullah, dan sama Ustadz Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahman itu yang pernah ngajar di Al-Arabi dulu. Nah, kemudian lama tidak ada suaranya ini, tidak ada gemangnya, sehingga akhirnya saya putuskan untuk bikin sendiri. Ya, saya putuskan untuk bikin sendiri. Waktu itu tanpa dirangkul oleh lembaga tertentu pun saya akan jalan sendiri gitu ya. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Syahrul Fatwa Fidullah, beliau menginginkan sebenarnya ada takhusus yang dilakukan setiap hari. Ya, Senin sampai Jumat, dari pagi sampai siang atau siang sampai sore gitu, seperti takhusus beneran lah gitu, Senin sampai Jumat. Maka saya sampaikan ke beliau, Ustadz, ini untuk mukodimah di awal, kita tahu teman-teman ini yang di PT pabrik mau belajar aja udah syukur. Ya, yang penting saya akan kenalkan mereka dulu dengan bahasa Arab dan tanamkan kepada mereka untuk cinta bahasa Arab. Untuk seterusnya antum mau bikin program seperti itu silahkan. Antum sudah dapat orang-orang yang mengkel, bukan lagi mentah, saya bilang gitu. Ya udah jalan. Ya, sampailah sampai sekarang gitu ya. Jadi artinya kalau ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan kemauan untuk di situ, itu wilayah yang harus dikaderisasi. Kalau tidak hanya sekedar kajian tematik, kajian umum yang muncul di atas mimbar, orangnya itu-itu saja. Ya, karena apa? Kaderisasinya tidak jalan. Ya, sehingga akhirnya itu tadi, karena orang yang ngumpul di dalam majelis itu bukan untuk memintarkan, bukan untuk mencerdaskan, hanya sekedar mengenalkan, hanya sekedar mengingatkan atau mengistiqomahkan saja. Tapi tidak ada derajat keilmuan bertambah gitu ya. Maka kan dari satu pertemuan, satu pekan ke pekan lain, satu pekan ke pekan lain kan temanya ganti. Beda dengan kajian rutin yang sifatnya bahas kitab tertentu. Ya, masalahnya kayak jadwal pelajaran gitulah ya. Senin dia belajar akidah, Selasa dia belajar fikih, Rabu dia belajar hadis, runtutan dari kitab yang paling dasar. Kemudian dicokoki setiap hari seperti itu terus. Kemudian diberikan beban hafalan. Bagi orang yang masuk ke situ ketika dijelaskan programnya begitu, berarti dia sudah siap.
dengan segala konsekuensi dan resikonya. Wah, saya mau masuk ke situ. Antum harus ngapal ini, siap. Antum harus belajar ini, siap. Ya, antum harus datang setiap hari jam sekian, siap. Ya, karena orangnya sudah tertamhis. Ya, artinya sudah terseleksi. Inilah benar-benar yang disebut kaderisasi. Ya, yang disebut kaderisasi. Jadi memang harus begitu. Ya, karena pengorbanan orang belajar ketika ingin dapat yang lebih tinggi, ya maka sebuah kaidah muncul bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, hasil itu tergantung dari kesulitan yang dia dapat. Ya, karena teman-teman hanya sekedar duduk manis, kemudian nulis, kadang-kadang sambil ngantuk karena bacanya bismika Allahumma amutu ya. Datang ke majelis, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, dengar assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngantuk. Ya. Mau nulis bacanya itu bismika Allahumma amutu ya. Begitu sudah paham Ustaz. Ada yang nanya? Tidak, berarti sudah paham semua ya, tutup kajian. Pulang ditanya tadi Ustaz ngomong apa? Udah ngomong apaan gitu ya. Yang diingat yang lucu-lucu doang gitu ya. Nah, saya kemarin ngisi di Ujung Harapan. Saya nggak tahu tempatnya itu, lewat Ustaz Abu Sahla, temannya Ustaz Abu Sahla. Ke Ujung Harapan, Zat. Ujung Harapan di mana? Tahu Anda tuh Ujung Harapan yang di sono tuh, yang di apa? Anuan Jokowi itu apa, jembatan Jokowi apa ya? Yang dekat pantai itu ya. Fotonya di sana dekat pesantren At-Taqwa, gede banget itu ya. Jalannya hampir 2 jam lah karena macet itu. Ternyata di sana ibu-ibu semua. Pesannya apa yang pertama ibu-ibu? Ustaz, ngisinya jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng, ngisinya banyak lucunya. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, saya kesini mau ceramah bukan mau stand up. Lah mau stand up mah lihat jangan pasang saya atau jangan undang saya, yang ketahuan yang udah biasa ngelucu gitu ya. Nah, ibu-ibu ya pengennya begitu gitu ya. Saya sampaikan di awal datar-datar aja, kedua kali ya diundang lagi gitu ya. Ya alhamdulillah mereka walaupun masih pada umum gitu ya, awal-awalnya ya cuman ya proses ya, tapi apa namanya kondisinya memang demikian, tapi harus ada majelis yang sifatnya memang untuk mengkader. Ya harus ada begitu. Maka muskialnya anak-anak ini kan dijadikan majelis-majelis khusus, bukan hanya sekedar belajar Quran saja, bagaimana ada hal-hal yang lain, dia belajar tentang adabnya, etika yang terhadap Quran, belajar bahasa Arabnya yang terus walaupun seni mahat lah istilahnya gitu ya. Nah, ini harus ada gitu ya dalam setiap majelis. Lama-lama ya dia bikin dulu awal-awalnya kajian umum, lama-lama kemudian diseleksi. Makanya ustadz yang kemudian dia bisa berada di situ dan bisa ngurusin di situ. Makanya pernah disinggung sama Ustadz Hakim. Ya, Ustadz Hakim Adab dia menyampaikan ustadz kandang yang tidak pernah ada di kandang. Ya, ustadz kandang yang tidak pernah ada di kandang. Ya, karena dia sapar terus pindah satu tempat-tempat yang lain, yang di kandang ini seharusnya menjadi concernnya dia nggak keurus. Dia delegasikan kepada Ustadz Fulan, delegasikan kepada Ustadz Fulan, sementara yang terpampang di spanduk dan flyernya nama dia. Inilah sebuah kesalahan gitu ya. Maka yang paling internal di dalam ini yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang keluar ya. Karena di luar mungkin tempat kita sapar mereka juga punya ustadz, dan ustadz yang di tempat itu lebih afdol dibandingkan dengan yang dari luar. Nah, Allah alam. Time cukup ya. Mungkin ini para ikhwah sekalian sudah jam 8:30 ya, perut anak agak bermasalah ini masyaallah. Tadi asar teman-teman Walls pada ketemu dikasih gorengan pakai cabai, kasih sempol pakai saus, masyaallah yang baru kerasa ini. Nah, ya mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah bagi ana yang menyampaikan dan bagi para ikhwah sekalian. Naktafi bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.